Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi dan hari ini saya akan menjelaskan tentang legitimasi pemerintahan. Baiklah, mari kita bahas mengenai pengertian dari legitimasi. Legitimasi secara pengertian adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi merupakan bagian dari kewenangan, dan kewenangan adalah bagian dari kekuasaan. Artinya di sini, legitimasi, kekuasaan, dan kewenangan saling berhubungan dalam membangun suatu kondisi politik di suatu negara ataupun pemerintahan. Ketiga hal ini pula yang menjadi pendukung dari suksesnya pemerintahan yang dijalankan. Legitimasi sendiri mengarah pada aspek bottom up, karena legitimasi berasal atau diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintah atau pemimpinnya berupa pengakuan kedaulatannya. Dengan adanya legitimasi, masyarakat akan mau tunduk secara moral karena telah mengakui, mempercayai, dan memberikan amanatnya pada para pemimpin politiknya. Ketika suatu masyarakat telah memberikan legitimasinya terhadap pemerintah, masyarakat akan lebih mudah menjalankan segala bentuk hukum dan aturan yang diberikan pemerintah tanpa merasa terpaksa. Karena legitimasi yang diberikan oleh masyarakat juga membuat masyarakat mau tunduk dan tidak mau melakukan pemberontakan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai objek legitimasi. Sistem politik membutuhkan objek agar dapat berlangsung dan berfungsi secara optimal. Menurut Andrein, ada 5 objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi, yang meliputi: pertama, masyarakat politik. Jika tidak ada masyarakat politik atau masyarakat politik tidak berjalan sebagaimana mestinya, akan menimbulkan krisis identitas. Yang kedua, hukum. Ketika tidak ada objek hukum, maka dampaknya adalah adanya krisis konstitusi. Yang ketiga, lembaga politik. Ketika tidak adanya atau kealpaan dari lembaga politik, mengakibatkan adanya krisis kelembagaan. Yang keempat, pemimpin politik. Tidak adanya pemimpin politik mengakibatkan adanya krisis kepemimpinan. Dan yang kelima, kebijakan. Ketika tidak adanya kebijakan, hal ini akan menimbulkan krisis kebijakan. Selanjutnya, kita memasuki kadar legitimasi. Kadar legitimasi dalam suatu masyarakat dapat berbeda-beda. Adapun urutan kadar legitimasi tersebut dapat disajikan dalam beberapa tingkatan, yang meliputi: pralegitimasi adalah masyarakat yang berada dalam pemerintahan yang baru terbentuk sehingga kadar legitimasinya masih rendah. Ini berarti pihak yang memerintah yakin memiliki hak moral, akan tetapi sebagian kelompok masyarakat masih belum mengakui hak moral yang dimiliki tersebut. Yang kedua, berlegitimasi. Pada tahap ini, kadar legitimasi ketika pemerintah telah mampu meyakinkan masyarakat dan masyarakat sendiri telah bersedia menerima serta mengakuinya. Tahap yang keempat, tak berlegitimasi. Kadar legitimasi yang muncul ketika pemimpin atau pemerintah telah dianggap gagal dalam mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Akan tetapi, pemimpin masih tetap berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, termasuk dengan kekerasan. Dan yang terakhir, pasca legitimasi, yaitu dasar legitimasi yang lama tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga muncullah dasar legitimasi baru. Selanjutnya kita bahas mengenai unsur-unsur penting di dalam legitimasi. Di dalam legitimasi, terdapat beberapa unsur penting yang ditemukan melalui berbagai penelitian empiris. Unsur penting legitimasi ini dijabarkan dalam 5 dimensi penting yang dianggap paling relevan terhadap usaha pembentukan stabilitas dan efektivitas rezim demokratis. Adapun kelima
unsur penting legitimasi tersebut meliputi yang pertama adalah dukungan untuk komunitas politik. Yang kedua adalah dukungan untuk prinsip, norma, dan prosedur rezim inti. Yang ketiga, penilaian kinerja rezim. Yang keempat, dukungan untuk institusi rezim. Dan yang kelima, dukungan untuk pihak berwenang. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mendapatkan legitimasi. Untuk bisa mendapatkan legitimasi dari masyarakat, pemerintah dapat melakukan lewat berbagai cara. Berikut adalah beberapa cara mendapatkan legitimasi yang mungkin dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah melalui simbolis. Artinya, legitimasi didapat dengan jalan memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan yang dapat dilakukan secara ritualistik, sakral, retorik, dan mercusuar. Contohnya seperti melalui upacara kenegaraan, parade tentara, atau pemberian penghargaan. Yang kedua adalah melalui cara material ataupun instrumental. Artinya, legitimasi diperoleh dengan menjanjikan, memberikan, atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dengan usaha-usaha yang dapat menjamin kebutuhan dasar masyarakat, basic needs, seperti pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya. Dan yang ketiga ada prosedural. Berarti legitimasi diperoleh melalui prosedur khusus yang biasanya telah tertuang dalam amanat konstitusi negara. Contohnya dengan penyelenggaraan pemilu. Lalu, apakah penonton bertanya-tanya, kenapa sih harus ada legitimasi? Ada banyak alasan kenapa legitimasi diperlukan dalam suatu negara atau pemerintahan. Secara umum, kita dapat menguraikannya dalam dua alasan utama. Alasan pertama adalah karena legitimasi menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial. Artinya, dengan adanya legitimasi dari masyarakat terhadap pemerintah, maka pemerintah akan lebih mampu untuk mengatasi suatu masalah dengan lebih cepat. Alasan kedua adalah legitimasi akan memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualitas kesejahteraan ini. Hal ini karena dengan ada kalanya legitimasi akan ada pengakuan dan dukungan dari masyarakat, sehingga masyarakat akan ikut serta dalam usaha-usaha yang dipetakan oleh pemerintah untuk agenda kesejahteraan nasional, serta dapat mengurangi penggunaan sarana kekerasan fisik. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai krisis legitimasi. Akan ada kalanya suatu pemerintahan tidak memiliki legitimasi dari masyarakatnya. Ketika hal ini terjadi, tentu akan mengakibatkan kondisi yang buruk terhadap kinerja pemerintahan dan dapat menimbulkan kekacauan. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi krisis legitimasi? Krisis legitimasi dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti yang pertama adalah peralihan prinsip kewenangan. Yang kedua, persaingan yang tajam dan tidak sehat. Akan tetapi juga tidak disalurkan pada prosedur yang berlaku sehingga menimbulkan perpecahan dalam pemerintahan. Yang ketiga, pemerintah tidak mampu memenuhi janjinya sehingga timbul kekecewaan pada masyarakat. Dan yang keempat, sosialisasi kewenangan yang mengalami perubahan. Krisis legitimasi semakin parah ketika pihak yang berwenang tidak tanggap atas perubahan sikap terhadap kewenangan dalam masyarakat. Hal ini dapat membuat krisis legitimasi berlarut-larut sehingga hilangnya legitimasi masyarakat terhadap pemerintahan sama sekali. Jika kondisi seperti ini sampai terjadi, maka pemerintahan yang ada bisa menjadi negara gagal. Untuk contoh nyata dari legitimasi pemerintah dapat kita lihat dari kebijakan protokol kesehatan.
Pemerintah Indonesia bersama Kementerian Kesehatan mengeluarkan himbauan untuk setiap warga agar mematuhi protokol kesehatan. Poin-poin penting di dalam protokol kesehatan adalah 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Seperti yang bisa kita lihat, setiap pihak sudah ikut andil terhadap upaya pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan sebelum memasuki area tertentu, memasang tanda silang pada beberapa kursi untuk menjaga jarak antar pengguna, dan mewajibkan setiap orang memakai masker ketika memasuki suatu area. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa adanya legitimasi dari masyarakat kepada pemerintah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan like, share, dan komen di kolom komentar agar kita dapat berdiskusi bersama. See you on the next video. Bye.